Kalau jabatan kepala desa dihapus, apakah demokrasi desa ikut hilang? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Kita kupas tuntas hari ini masih bersama Suara Ruai. Oke, di pembahasan kita kali ini, kita mau ngomongin sebuah jabatan yang jadi jantungnya demokrasi di desa-desa, yaitu Kepala Desa atau Kades. Tapi nih, sekarang keberadaannya lagi jadi perdebatan sengit. Pertanyaannya, apakah Kades itu masih relevan atau justru udah jadi beban? Nah, mari kita bedah dilema ini bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke intinya ya dengan pertanyaan yang cukup provokatif ini. Jabatan yang udah mendarah daging banget dalam struktur masyarakat kita ini, apa iya masih kita perlukan? Atau, seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak, jangan-jangan malah jadi beban buat negara? Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke konflik utamanya nih, antara tradisi demokrasi yang udah jalan lama banget sama tuntutan efisiensi anggaran negara. Yuk kita coba lihat kedua sisi argumen ini secara objektif, tentunya berdasarkan kerangka hukum yang ada. Jadi, kenapa sih posisi kepala desa ini kok kayaknya kuat banget dipertahankan? Jawabannya tuh bukan sekedar karena tradisi loh. Ada alasan hukum dan sosial yang dalam banget, yang bikin jabatan ini jadi fondasi penting buat masyarakat kita. Nah, ini penting banget buat kita pahami. Posisi Kades itu bukan sesuatu yang bisa dihapus gitu aja. Keberadaannya itu amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Kades kan dipilih langsung sama warganya lewat pilkades. Ini tuh wujud demokrasi paling murni yang langsung dari akar rumput. Dan jangan salah ya, peran Kades itu jauh lebih dari sekedar urusan administrasi. Mereka itu ibaratnya segalanya buat desa. Mereka ngelola dana, menengahi konflik, melayani warga, kadang di jam-jam yang nggak wajar, dan jadi corong suara masyarakat. Bener-bener deh, ujung tombak komunitas. Nah, ini nih, ada frasa lokal yang keren banget buat menggambarkan peran mereka. Ujung tombak sekaligus ujung tombok. Maksudnya apa? Yaitu tadi, selain jadi pemimpin di garda terdepan, Kades seringkali harus nombokin dulu pakai uang pribadi buat kepentingan desa. Ini nunjukin betapa dalamnya komitmen personal yang dibutuhkan buat peran ini. Jadi, poin yang paling krusial adalah ini. Kades itu harus netral. Undang-undang kita jelas banget melarang mereka terlibat dalam kepengurusan partai politik. Kenapa? Ya karena Kades harus jadi pengayom buat semua warga, nggak peduli apa pilihan politiknya. Netralitas ini udah harga mati buat menjaga keutuhan sosial di desa. Oke, sekarang kita coba putar balik dan lihat argumen dari sisi seberangnya. Ada pandangan yang lebih pragmatis yang bilang kalau dengan menghapus jabatan Kades, negara bisa jauh lebih efisien secara finansial. Nah, ini argumen yang fokusnya lebih ke birokrasi dan anggaran. Wah, perbandingan ini benar-benar merangkum seluruh dilemanya dengan sempurna. Di satu sisi, kita punya nilai demokrasi akar rumput, ada partisipasi warga, ada otonomi desa, dan ada pemimpin yang emang lahir dari komunitasnya sendiri. Tapi, di sisi lain, ada tawaran efisiensi, hemat biaya pilkades dan gaji, kebijakan lebih nyambung sama pusat dan standarnya jelas karena diisi PNS. Ini benar-benar pertarungan antara idealisme demokrasi lokal versus pragmatisme birokrasi terpusat. Oke, coba kita berandai-andai sejenak. Gimana kalau jabatan Kades ini beneran dihapus? Nah, analisis yang kita bedah ini nunjukin kalau kita bakal dihadapkan pada beberapa pilihan pahit dan masing-masing punya resiko yang gak main-main. Setidaknya ada 3 skenario utama yang mungkin terjadi dan jujur semuanya problematis. Pertama, desa diubah jadi kelurahan, pemimpinnya ASN yang ditunjuk bukan dipilih. Artinya, kedaulatan warga bisa hilang. Opsi kedua, digitalisasi total. Kedengarannya keren, tapi kita tahu sendiri kan, sinyal internet belum merata di seluruh Nusantara. Terus yang ketiga, kepemimpinan diserahin ke Dewan Adat. Ini bagus sih kolektif, tapi risikonya bisa macet karena nggak ada satu komando buat ambil keputusan cepat. Nah, setelah melihat kedua sisi perdebatan, analisis ini ternyata mengarahkan kita ke sebuah kesimpulan yang sedikit berbeda. Kayaknya, isunya bukan lagi soal ada atau tidaknya jabatan Kades, tapi ada hal lain yang lebih mendasar. Dan kutipan ini, wah bener-bener ngena banget. Pembangunan sejati itu kan soal manusianya. Seorang pejabat yang ditunjuk dari luar mungkin kompeten, tapi belum tentu punya ikatan emosional dan pemahaman sosiologis yang mendalam, kayak Kades yang emang tumbuh besar di desa itu. Jadi, disinilah inti masalahnya. Tantangan kita sebagai bangsa itu sebetulnya bukan menghapus jabatan Kades, tapi gimana caranya memperkuat sistem pengawasan. Gimana kita bisa mastiin dana desa yang jumlahnya triliunan itu benar-benar nyampe ke rakyat dan gak diselewengin.
So, pembahasan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan baru yang lebih konstruktif. Bukan lagi soal hapus atau tidak, tapi soal bagaimana. Bagaimana caranya kita sama-sama membangun sistem pengawasan yang kuat dan efektif supaya jabatan Kades dengan semua peran vitalnya bisa berfungsi maksimal buat kemajuan desa. Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bersama. Demokrasi desa bukan sekadar jabatan, tapi soal masa depan rakyat. Tulis pendapatmu di komentar, dan terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share.